Komik ini berjudul Archmax Streamer, bercerita tentang tokoh utama yang tidak memiliki apapun, baik itu bakat, uang, dan juga kekuatan. Ada suatu kejadian yang merubah hidupnya, ia terkena suatu musibah, tapi juga membawa suatu keberuntungan. Akankah hidupnya akan menjadi lebih baik? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di episode kemarin, Yung mendapatkan misi dari Sakhan untuk membunuh 10.000 orc goblin. Dan Yung pun berhasil menemukan Dongyeon tersembunyi. Yung pun lalu memasuki Dongyeon tersembunyi itu. Setelah itu, Yung pun lalu berhadapan dengan para orc goblin yang ada di sana. Yung yang berada di sana pun tidak ingin lama-lama dan lalu membantai para orc goblin itu dengan jurus apinya, Fireball, yang membuat orc goblin itu pun lalu tewas seketika. Yung lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, Anda berhasil mengalahkan Stress Drunch Orc. Yung lalu berkata, itu adalah monster yang ke-22. Sepertinya perjalananku masih sangatlah panjang, ucap Yung. Yung lalu tidak sengaja melirik sebuah pintu besar. Yung lalu mendekatinya dan lalu berkata, apakah ini adalah ruangan bos? Tanya Yung. Tanpa basa-basi, Yung pun lalu membuka pintu besar itu. Tiba-tiba Yung lalu menutup hidungnya dan lalu berkata, baunya sangat busuk. Lalu muncul beberapa notifikasi dari sistem, tertulis, Anda merasa pusing karena bau busuk. Semua stars akan dikurangi hingga 10%. Yung pun lalu melihat sebuah monster yang ada di sana. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi, tertulis, Rotting Orcs bangkit dari tidurnya. Terlihat nyawa dari Roasting Orc itu sangat banyak. Yung yang melihat itu dalam hatinya berkata, apa-apaan monster ini? Kenapa ia memiliki nyawa yang sangat banyak? Bahkan 30 kali lipat lebih banyak daripada orc biasa. Tiba-tiba, bos Rotting Orc itu pun lalu menyerang Yung. Yung lalu spontan menghindar dari serangan Rotting Orc itu. Bos monster Rotting Orc itu pun lalu terus menyerang Yung, sedangkan Yung terus menghindarinya. Yung yang terus menghindari serangan dari Rotting Orc itu pun dalam hatinya berkata, kenapa gerakannya sangat lambat? Tapi dia memiliki serangan yang sangat kuat. Apa yang harus aku lakukan? Percuma saja jika aku terus untuk melarikan diri. Akan kuhadapi dia, ucap Yung. Yung pun lalu merilis bola api dan lalu mempersiapkannya. Fireball! Dan tepat mengenai Orc Rotting Boss itu. Dan ternyata serangan dari Yung hanya berhasil mengurangi sedikit XP dari bos monster Rotting Orb itu. Yung lalu melihat bos monster Rotting Orb itu. Yung lalu berkata, dia sangatlah kuat. Dia memang pantas disebut bos monster. Mungkin pertarungan ini akan lama, tapi aku akan bisa membunuh monster ini, ucap Yung. Scene pun lalu dipotong oleh autornya. Lalu diperlihatkan Yung yang berhasil mengalahkan bos monster Rotting Orb itu. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, Anda telah berhasil memburu Rotting Orb. Yung pun lalu mendapatkan beberapa notifikasi dari sistem lagi, tertulis, Anda mendapatkan title on the was the trades. Dan lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi, tertulis, Anda mendapatkan title Never of Steel dan Sportster. Dan lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi, Anda mendapatkan sebuah rune. Scene pun lalu dipindahkan lagi ke rumah Sakhan. Sakhan lalu berkata, luar biasa kamu Yung, tidak kusangka kamu bisa menemukan jejak dewa tak bernama. Yung pun tiba-tiba berkata kepada Sakhan, Nona Sakhan, aku menemukan suatu masalah. Sakhan pun tiba-tiba lalu melemparkan sebuah buku kepada Yung. Sakhan lalu berkata, ambil ini adalah hadiah untukmu, sebuah skill box. Yung pun lalu menerima buku itu. Yung lalu berkata, tidak Nona Sakhan, bukan itu masalahnya. Aku emang ingin menyelesaikan quest ini secepatnya, tapi dengarkan aku dulu Nona. Sakhan pun lalu berkata, jadi apa kau penasaran tentang kata-kata terakhir dari Rotting Orb itu bukan? Kau ini sungguh mudah ditebak, ucap Sakhan. Yung pun lalu flashback menceritakan kejadian yang ada di Dongyeon tadi. Yung yang setelah berhasil mengalahkan monster Rotting Orb itu, tiba-tiba Rotting Orb itu lalu berkata, manusia, pengganggu. Yung pun lalu kaget. Yung dalam hatinya lalu berkata, ini sudah kedua kalinya. Pertama Goblin Sorcerer, sekarang Orb ini. Mereka terus mengoceh sebelum mati. Yung dalam hatinya lalu berkata lagi, apakah ini sebuah event atau ini hanya sebuah bug? Tanya Yung. Tiba-tiba Roasting Orb itu pun lalu berkata lagi, manusia, pada akhirnya
Kau hanyalah hama. Apa kau memang pantas memiliki senjata yang bahkan dapat membunuh dewa? Ucap Rotting Orb itu sebelum mati. Hyung pun lalu berkata lagi, begitulah ceritanya Nona Sakhan. Sakhan yang mendengar itu pun lalu berkata, tenanglah. Jadi apa kau tertarik dengan senjata itu? Baiklah kalau begitu. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu kepadamu. Tapi kalau kamu mau menuruti permintaanku, ucap Sakhan. Bagaimana? Tanya Sakhan. Hyung pun yang mendengar itu pun lalu berkata, baiklah. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem. Tertulis, quest skenario utama telah muncul. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi. Tertulis, Slayer, quest rank skenario utama. Syarat level rank di atas level 20. Detail quest, NPC Sakhalin meminta Anda untuk memburu Slayer Orb. Hadiah quest, cincin Sakhalin. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi. Tertulis, memungkinkan Anda untuk membuka Kursnet Force setelah menyelesaikan quest, mendapatkan title Know the Ultimate Class saat menyelesaikan quest. Hyung yang melihat itu pun lalu berkata, Almighty Class, jadi item mythic itu memang benar-benar ada. Lalu dijelaskan, saat wawancara developer dan produser dari God War, ada seseorang yang bertanya, apakah ada item yang lebih tinggi daripada item legendary? Orang itu pun lalu bertanya lagi, sebagai developer, apakah Anda bisa memberikan pernyataan resmi tentang hal tersebut? Orang yang sebagai developer itu pun lalu berkata, kurasa. Pernyataan itu membuat banyak player antusias untuk mengikutinya. Tapi setelah wawancara tersebut, tidak ada seorang pun yang berhasil menemukan item rank mythic. Yang membuat cerita itu hanya menjadi sebuah rumor yang dianggap remeh oleh orang-orang. Hyung pun lalu berkata lagi, tapi kali ini berbeda. Jadi aku harus merahasiakan ini dan jangan membocorkan ini ke publik. Kalau aku tidak hati-hati, bukan hanya keselamatanku yang terancam, tapi keluargaku juga akan dalam bahaya. Hyung pun lalu berkata lagi, aku belum tahu resiko bila aku menyebarkan informasi ini. Aku takut pengaruhnya bisa sampai keluar game. Aku akan menyebarkan informasi ini ketika aku sudah memiliki banyak persiapan. Shin pun lalu berpindah ke rumah Hyung. Terlihat Hyung yang sedang bermain gadget. Gadget itu HP maksudnya ya, bermain HP. Hyung pun lalu melihat salah satu postingan yang ia temukan, yaitu cara untuk mengalahkan Slayer Orb. Harus membutuhkan 5 orang party dan lain-lain gitu ya kan. Hyung dalam hatinya berkata, Slayer Orb untuk mengalahkannya sedikit sulit, tapi hadiahnya tidak seberapa. Selain itu, alasan mengapa banyak orang yang coba untuk mengalahkan monster ini adalah karena di dalam God War, Slayer Orbs dianggap sebagai trofi yang dibutuhkan seseorang agar dianggap sebagai Rocky yang hebat. Maksudnya itu pemain yang hebat. Hyung pun lalu berkata lagi, ini mirip-mirip seperti memenangkan turnamen olahraga, biar bisa dianggap keren. Monster dengan tingkat kesulitan red yang cukup tinggi. Hyung pun lalu memperhatikan handphonenya, lalu berkata, bagaimana jika menggabungkan semua informasi ini? Tapi mustahil kalau harus solo raid. Hyung pun dalam hatinya lalu berkata lagi, apakah aku perlu untuk mencari anggota party? Di saat Hyung sedang berpikir keras, tiba-tiba Hyung disamperin oleh Kak Yung. Kak Yung lalu bertanya, kamu sedang melihat apa? Kenapa kamu begitu fokus? Tanya Kak Yung. Hyung yang mendengarkan pertanyaan itu pun lalu berkata, aku hanya melihat-lihat saja. Kak Yung pun lalu terdiam sejenak dan lalu berkata, jangan terlalu fokus begitu, Hyung. Kak Yung pun tiba-tiba tersenyum dan lalu berkata, Yung, aku jadi penasaran, kapan kamu akan menikah? Tanya Kak Yung. Hyung yang mendengar pertanyaan itu dari Kak Yung pun lalu terkejut. Dan Hyung lalu berkata, kamu terlalu banyak khawatir kepadaku, Kak Yung. Kau cukup khawatirkan saja, Hairin. Hyung pun dalam hatinya berkata, akhir-akhir ini hidupku berjalan sangat lancar. Cuma dengan menjual informasi yang tidak berguna saja aku bisa mendapatkan uang untuk biaya hidupku selama beberapa bulan. Setelah itu semua, Hyung pun lalu berpamitan kepada Kak Yung karena Hyung akan keluar sebentar. Hyung yang sedang dalam perjalanan pun lalu dalam hatinya berkata, aku tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat party bersama para bocah-bocah pemula. Hyung pun lalu berkata lagi, ngapain juga aku mabar dengan para pemula yang noob. Dan aku juga yakin aku bisa melakukan semuanya bersama dengan Lucky. Dan ternyata Hyung pergi ke warnet untuk bermain God War. Warnet gak sih namanya? Itulah warnet pokoknya, untuk main gitu. Hyung pun lalu login ke dalam game seperti biasa.
dan Hyung pun lalu bertemu dengan Lucky. Lucky lalu menghampiri Hyung. Hyung tampak senang dengan Lucky, lalu Hyung berkata, "Lucky, apakah kamu menungguku?" "Ya, ayo kita berburu bersama, Lucky." Hyung pun lalu menggendong Lucky. Hyung dalam hatinya berkata, "Aku mungkin saat ini sedang membutuhkan party, tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat identitasku." Saat Hyung sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba di atas kepala Lucky muncul sebuah tanda tanya. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, "Overlapping energi akan berevolusi setelah membunuh 444 monster. Skill baru akan dikuasai dan star akan bertambah karena berevolusi." Hyung yang melihat itu pun dalam hatinya berkata, "Ini sudah waktunya Lucky berevolusi seperti Drive Base lainnya." Tapi kondisi evolusi yang dibutuhkan bukanlah XP. Jadi orang yang bilang syarat berevolusi dari Drive Base adalah membunuh 5.000 monster, semuanya salah. Hah, apa-apaan ini? Hyung pun lalu berkata lagi, "Tapi informasi seperti ini sangatlah berharga dan aku akan menjual informasi ini ke komunitas nantinya." Hyung pun lalu terlihat sangat senang. Hyung lalu memeluk Lucky. Hyung lalu berkata, "Kau memang pembawa keberuntungan, Lucky." Hyung pun lalu berkata lagi, "Aku akan membantumu berevolusi, Lucky. Dan pasti akan bagus kalau aku mendapatkan skill unik yang bagus sebagai hadiahnya." Setelah itu, Hyung pun lalu mengajak Lucky untuk mencari para Orgoblin supaya biar cepat Lucky untuk berevolusi. Hyung pun akhirnya berhasil menemukan seekor Orgoblin. Hyung yang melihat itu pun lalu berkata, "Aku akan mencoba menggunakan skill baru yang baru kudapatkan dari Nona Sakhan. Skill legendary yang ketiga yang aku dapatkan setelah Polymarch dan Dragon's Dignity." Hyung pun lalu berkata lagi, "Selama ini aku melemparkan fireball asal-asalan saja. Tapi sepertinya kali ini aku akan melemparkannya dengan serius." Lalu dijelaskan, Good War tidak mempunyai sistem auto aim. Jadi memang benar kalau akselerasi skill itu sangatlah penting. Karena skill akan memberikan damage yang sama dimanapun bagian yang terkena. Hyung pun lalu berkata, "Dragon Eye ini, mari kita lihat seberapa hebat serangannya." Hyung pun lalu memperhatikan Orgoblin itu. Hyung lalu berkata, 37. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, efek dari Dragon Eye telah diaktifkan. Efek dari Long Trash telah diaktifkan. Hyung pun lalu mengincar kepala dari Orgoblin itu dengan jarak 40 meter. Hyung lalu berkata, "Jika aku bisa mengenai titik lemah target dari jarak sejauh ini, mungkin aku bisa memaksimalkan damage dari pasif skill milikku." Hyung pun lalu mengeluarkan bola api dan lalu ingin melakukan serangan. Hyung pun lalu melempar bola api itu dan tepat mengenai orb itu. Hyung pun lalu mendapatkan beberapa notifikasi dari sistem, tertulis, "Anda berhasil mengenai titik lemah musuh, critical hit." Lalu muncul lagi notifikasi sistem, tertulis, "Anda mendapatkan title on hit orb." Lalu muncul sebuah notifikasi lagi, "Anda mendapatkan rune." Hyung pun terlihat sangat senang. Hyung lalu berkata, "Wah, aku bisa membunuhnya dalam satu serangan. Damage macam apa itu? Dan aku juga mendapatkan sebuah titel. Keren," ucap Hyung. Hyung pun lalu berkata lagi, "Bagaimana menurutmu, Lucky?" "Oh iya, maaf Lucky, aku lupa. Selanjutnya aku akan membiarkanmu untuk last hit." Setelah itu, Shin pun lalu berpindah ke Hyung yang sudah lockout dari game, dan terlihat Hyung yang sedang duduk dan terlihat sangat bingung. Saat sedang berjalan, temannya pun melihat Hyung yang tampak murung. Temannya itu dalam hatinya berkata, "Hyung pasti hari ini sedang banyak masalah." Temannya pun lalu menghampiri Hyung. Temannya itu lalu berkata, "Hyung, apa kamu baik-baik saja? Bergembiralah sedikit, jangan tampak murung terus." Hyung yang melihat sahabatnya itu pun lalu berkata, "Ah, terima kasih Hyuko, kamu memang teman baikku." Namanya kayak kodomu anjir, teman baikku. Oh ya, namanya itu temannya itu sahabatnya itu namanya Hyuko ya. Maaf kalau lupa. Ini baru ada subtitlenya lagi, jadi baru ingat. Maaf ya, maaf. Hyuko pun lalu tiba-tiba berkata, "Oh ya Hyung, apa kamu akhir-akhir ini pernah mengunjungi Fresh Force?" Hyuko pun lalu berkata lagi, "Aku dengar bau busuknya sudah mulai menghilang." Oh ya, bagi yang nggak ngerti itu maksudnya itu kan kemarin kan Hyung sebelum nganukkan quest rahasia kan di daerah Fresh Force kayak perdesaan gitu. Hyung pun yang mendengar itu dalam hatinya berkata, "Apa karena Hayden Dungyeon itu? Apa skenario utama mempengaruhi dunia game?" tanya Hyung. Hyung pun dalam hatinya lalu berkata lagi, "Kalau begitu pasti ada peluang player lain akan sadar kalau seseorang telah menyelesaikan quest skenario utama. Aku harus cepat mengalahkan Slayer Ore secepatnya." Hyung pun lalu berdiri dan lalu berkata, "Hah, apa itu benar Hyuko?" Hyung pun lalu berkata lagi, "Baiklah kalau begitu aku akan login ke dalam game."
Setelah itu diperlihatkan Lucky dan juga Hyung yang sedang membantai seekor Earth Goblin. Hyung pun lalu berkata, akhirnya 444 kill. Tiba-tiba tubuh Lucky pun lalu mengeluarkan cahaya, lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem tertulis, tubuh Lucky diselimuti dengan kekuatan yang luar biasa. Lalu muncul lagi sebuah notifikasi sistem tertulis, Lucky berevolusi. Lalu terlihat tubuh Lucky yang menjadi besar seperti para werewolf, maksudnya itu para serigala. Lalu terlihat Lucky yang seperti serigala, lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, Lucky mendapatkan kekuatan baru dari dewa. Hyung yang melihat itu pun lalu tampak senang. Tiba-tiba Lucky menghampiri Hyung. Hyung pun lalu memeluk Lucky. Hyung pun sambil melakukan gacha kartu skill card. Hyung dalam hatinya berkata, hanya dengan solo leveling aku bisa melakukan ini semua. Wah, ini sangat luar biasa. Maksudnya solo leveling tuh bukan judul komik apa-apa ya. Maksudnya tuh solo kan sendiri. Leveling tuh kan menaikkan level, berarti sendiri untuk menaikkan level, bermain sendiri maksudnya tuh. Kalau kalian masih nggak ngerti itu maksudnya tuh gini ya, simpelnya kayak kalian tuh kan main game FPS gitu kan, misalnya kayak PUBG apa FF gitu kan. Nah itu kan kalian tuh bisa main sendiri, berdua apa berparty gitu kan ya. Maksudnya tuh kalau main sendiri tuh namanya itu kan solo leveling kayak gitu, mirip-mirip gitulah ya, nggak ngerti juga jelasinnya. Intinya gitulah. Scene pun lalu berpindah lagi. Terlihat sebuah anggota party yang sedang menghidupkan api unggun. Anggota party itu pun lalu melihat anggota party lain. Anggota party itu lalu berkata, "Hei, itu adalah party hands bukan?" Salah satu dari anggota party itu pun lalu berkata lagi, "Apa? Maksudmu guild yang baru merekrut bintang baru itu?" Sepertinya mereka berencana untuk mengalahkan Slave Earth itu hanya dengan 3 orang. Orang itu pun lalu berkata lagi, "Tapi mengapa mereka masuk ke daftar tunggu? Emang ada berapa party yang akan melawannya?" Tiba-tiba ada salah satu anggota party yang berteriak, "Woi, lihat, kelihatannya ada seseorang yang mencoba untuk solo raid melawan Slayer Earth itu. Lihat, di sana." Lalu dijelaskan ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pemain saat bermain bersama dengan party. Semua player DPS tidak boleh menyerang hingga tanker mendapatkan Argo Monster. Oh ya, bagi kalian yang nggak ngerti apa itu Argo Monster tuh sebuah indikator monster kayak model lock gitu kan, kayak di game gitu kan. Intinya tuh gini, bagi kalian yang masih nggak ngerti, intinya tuh biar monster itu kan ngelock tanknya. Soalnya kan tanknya kan XP-nya kan banyak, tebal dia. Kalau langsung nganokkan mage apa itunya kan langsung mati. Ya mirip-mirip sama di game Mobile Legends gitu. Lalu diperlihatkan di sebuah bukit perbukitan yang ditutupi oleh kabut, terlihat seekor Slayer Earth yang ingin melakukan sebuah serangan. Dan yang menjadi lawannya adalah Hyung. Hyung tiba-tiba berteriak, "Sekarang Lucky!" Tiba-tiba Lucky lalu mengaum dan lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem. Lucky menunjukkan niat untuk melakukan Mortal Kombat kepada Slayer Earth. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem tertulis Mortal Kombat. Rank skill legendary, efek skill drive base akan menunjukkan skill unik untuk Mortal Kombat kepada musuh. Musuh yang terkena tidak akan menyerang apapun kecuali drive base. Bagi kalian yang gak ngerti itu maksudnya Mortal Kombat ini nih, skill yang di sini tuh maksudnya tuh untuk mancing musuhnya biar nyerang dia sendiri. Lalu Lucky pun siap berhadapan dengan Slayer Earth itu. Lalu Orc itu pun lalu berteriak, dan lalu ingin melakukan sebuah serangan. Tiba-tiba kepalanya ditandai Fireball dan tepat mengenai Slayer Earth itu, yang membuat HP dari Slayer Earth itu berkurang hingga setengahnya. Lalu muncul notifikasi dari sistem tertulis Anda mengenai target pada jarak maksimal, damage serangan meningkat. Lalu muncul lagi sebuah notifikasi sistem tertulis Anda berhasil mengenai titik lemah musuh, critical hit. Hyung pun lalu memperhatikan Slayer Earth itu. Hyung pun lalu melemparkan bola api ke Slayer Earth itu yang membuat XP dari Slayer Earth itu tinggal tersisa seperempatnya, yang membuat Slayer Earth itu lalu berevolusi ke fase ketiga. Sedangkan anggota party yang tadi sedang menunggu dan juga sedang bergosip tentang Hyung. Salah satu anggota party di sana berkata, "Ayolah, mari kita tonton pria yang mencoba untuk solo raid Slayer itu. Ini sudah fase ketiga, sepertinya tidak lama lagi. Sepertinya dia bakalan kalah." Salah satu anggota party di sana pun lalu berkata, "Aku rasa dia berpikir dia memiliki kesempatan untuk menang, tapi aku ragu. Tidak mungkin bagi seorang player untuk memenangkan fase ketiga Starlight dalam mode sendirian, mode solo." Lanjut ke Hyung dan juga Lucky. Hyung lalu berteriak kepada Lucky, "Lucky, ini fase ketiga, cepat lari."
Lalu dijelaskan semakin tinggi level pemain, maka semakin penting peran tank. Hal itu karena player DPS jarak jauh akan sulit untuk memenangani monster kuat yang juga agresif sendirian. Tapi jika kamu bisa mengalihkan perhatiannya saat musuh sedang menyerang, maka kamu tidak perlu bergantung lagi kepada tanker, tidak peduli seberapa tinggi level mereka. Maksudnya DPS itu tuh serangan damage per second, maksudnya damage yang sakit gitu kan. Inti dari damage itu kan player DPS kalau di Mobile Legends. Lalu terlihat Slayer Orc itu badannya sudah berubah menjadi warna merah, sudah berevolusi. Slayer Orc merah itu pun lalu ingin menyerang Lucky. Lucky pun lalu refleks menghindar dan lalu berlari. Tiba-tiba kepala dari Slayer Orc merah itu ditandai oleh Yung. Yung pun lalu menatapnya dengan serius. Yung lalu berkata, "Aku akan melemparkan bola api dengan seluruh kemampuan yang kumiliki. Hanya dengan momen ini, semoga aku berhasil mengalahkan monster itu dalam satu kali serangan." Yung pun lalu memusatkan seluruh energi yang ia miliki. Dan Yung pun lalu melemparkan bola api itu dengan seluruh kekuatannya. Dan serangannya tepat mengenai Slayer Orc merah itu. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, Anda berhasil membunuh Slayer Orc. Lalu muncul lagi beberapa notifikasi dari sistem, Anda mendapatkan titel Slayer Orc Hunter. Lalu muncul lagi, Anda mendapatkan titel One Wo Slayer Orc. Lalu muncul lagi, Anda memenuhi persyaratan quest. Level meningkat. Yung yang mendapatkan itu semua pun lalu tersenyum dan lalu berkata, Aku berhasil sekarang, hahaha, ucap Yung. Setelah itu, Yung pun lalu pergi untuk menemui Sakhalin. Yung pun lalu memasuki rumah Sakhalin. Sakhalin lalu berkata, "Kau sudah kembali. Kukira yang satu ini akan sangat lama. Dan kamu juga tidak terlihat terluka sama sekali. Kalau ini saja kamu sudah kesulitan, maka kamu belum pantas untuk mendengarnya tentang Ultimate." Sakhalin pun lalu berkata lagi, "Tapi karena kamu berhasil menyelesaikan misinya, aku akan memberikanmu sebuah hadiah." Sakhalin pun lalu memberikan Yung sebuah cincin. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, cincin Sakhalin. Yung pun lalu mendapatkan notifikasi dari sistem tertulis mendapatkan 20 stars, mendapatkan 25% kecepatan regen dan juga MP, terikat dan diterima, tidak bisa dijual. Yung pun lalu menerima pemberian itu. Yung pun lalu berkata, "Ini adalah item yang bagus." Setelah itu, Yung pun lalu memamerkannya kepada Lucky. Yung lalu berkata, "Lihat ini Lucky." Tiba-tiba Sakhalin berkata, "Berhenti membuat wajah yang sangat menjijikan itu. Mari kita kembali ke topik utama." Sakhalin pun lalu berkata, "Saat para dewa memutuskan untuk menggunakan makhluk bumi untuk berperang, tak terhitung berapa banyak pengikut mereka yang bertarung di medan perang untuk melindungi dewa mereka yang mereka sembah. Beberapa dari mereka mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Tapi ada seseorang yang mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Orang yang dikenal tidak pernah kalah. Ia selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi para dewa yang ia layani. Ia juga menjadi momok yang menakutkan bagi para musuhnya dan dihormati oleh para rekan-rekannya. Tapi walaupun ia telah berjuang mati-matian, perang tidak pernah berakhir. Dan saat itulah ia sadar, tidak peduli seberapa kuat kau dan seberapa banyak kamu memenangkan sebuah pertempuran, mustahil untuk benar-benar menghentikan perang yang ada di War of God. Jadi yang ia coba katakan adalah mustahil untuk menghentikan perang ini hanya dengan item legendary. Saat itulah ia mulai mencari sesuatu yang lebih kuat daripada item legendary. Suatu hari yang ia dapatkan, ia berhasil menghentikan perang ini selamanya, yaitu The Ultimate. The Ultimate adalah sebuah senjata yang maha kuasa yang bahkan dapat membunuh dewa sekalipun. Apa kau ingin melanjutkan ceritanya? Tanya Sakhalin. Yung pun lalu bersemangat dan lalu berkata kepada Sakhalin, "Tentu saja aku ingin mendengarkan kelanjutannya." Yung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tertulis, "Anda mendapatkan titel Know the Ultimate Class." Sakhalin pun lalu berkata kepada Yung, "Baiklah kalau begitu aku akan memberikanmu tugas lagi. Setelah kamu menyelesaikan tugas ini aku akan melanjutkan ceritanya." Yung yang mendengarkannya pun lalu patah semangat dan sedikit lesu. Yung lalu berkata, "Yah, ini sudah kuduga." Sakhalin pun lalu tersenyum kepada Yung dan lalu berkata, "Kalahkan 1000 zombie di Corsnet Forset." Yung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tertulis, "Quest baru telah muncul di skenario utama." Yung yang mendengarkan tugas itu lalu berkata, "Paling aku hanya perlu menemukan item di antara 1000 zombie seperti kemarin." Sakhalin yang mendengarkan perkataan dari Yung lalu berkata, "Iyakah?"
Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem buat Hyung. Tertulis core set for set, rank quest skenario utama, detail quest Anda perlu menyelidiki core quest page, kalahkan 1000 monster yang muncul di sana. Hyung yang membaca notifikasi sistem itu pun lalu terkejut. Hyung lalu berkata kepada Sakhan, "Anu Nona Sakhan, aku punya satu pertanyaan. Apakah aku harus membunuh 1000 zombie terlebih dahulu?" Tanya Hyung. Sakhan yang mendengarkan pertanyaan itu dari Hyung pun lalu berkata, "Kenapa tidak? Kamu tidak suka?" "Hah?" tanya Sakhan. Hyung pun lalu menjawabnya dengan tersenyum dan lalu berkata, "Tidak kok, aku suka kok." Hahaha. Hyung wajah tersenyum batin tersiksa. Asik. Udah dulu ya, lanjut ke part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah, admin pamit. Sampai jumpa di part berikutnya. Dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap aku ini sampah, tapi jangan lupa sampah itu apa? Bisa didaur ulang, bisa hasilkan